Oke, teman-teman, malam ini kita perwalian. Ini adalah pertemuan pertama kita untuk perwalian mahasiswa angkatan tahun 2020. Ya, atau yang saat ini sedang TPB 1, TPB semester pertama yang baru bergabung. Perkenalkan, saya Aidil Apriansa. Saya di sini adalah dosen wali untuk teman-teman. Kalau di sekolah itu adanya guru BK, tapi kalau di kampus itu dosen wali. Jadi saya di sini sebagai wali Anda, sebagai orang tua Anda di kampus. Ya. Jadi apapun yang berkaitan dengan teman-teman itu juga menyangkut saya. Mungkin kita sebelumnya belum saling mengenal. Ya, saya di sini Aidil Apriansa. Kita sama program studinya Teknik Informatika. Saya dosen di Prodi. Kalau Prodi kita itu ada di Gedung D, lantai 2, nomor 215. Ya. Ada yang pernah ke Prodi? Belum, Pak. Belum. Belum, Ya. Pak. Belum, Pak. Karena teman-teman saat ini masih belum masuk namanya sebagai mahasiswa Prodi, masih sebagai mahasiswa TPB. Jadi terkait dengan perkuliahan, terkait dengan nilai, itu masih di bawah LTPB, Lembaga Tahapan Persiapan Bersama. Nah, jadi kalau sudah dimatangkan, jadi teman-teman ini 2 semester ini masih terikat di TPB. Terkait nilai, walaupun ada mata kuliah pengantar Prodi, pengenalan Prodi, itu masih nilainya diserahkan di LTPB. Dan tujuan dari LTPB, kalau teman-teman baca, jadi ini tahap persiapan bersama sebelum teman-teman masuk ke Prodi Teknik Informatika. Jadi mata kuliah yang ada di semester 2, semester 1, semester 2, mata kuliah yang sebagai penguatan atau ilmu pengetahuan dasar yang mana sebagai penunjang atau sebagai bekal teman-teman menghadapi Prodi, memasuki mata kuliah di Prodi. Jadi kalau di semester 1 ada mata kuliah PKS 1, ada mata kuliah kimia, fisika, biologi, lingkungan hidup Sumatera. Itu mata kuliah umum atau mata kuliah dasar, ya. Nah, jadi kalau setelah masuk di Prodi, teman-teman sudah fokus pembelajarannya terkait jurusan kita. Terkait Prodi yang teman-teman pilih yaitu Teknik Informatika. Jadi nggak ada lagi teman-teman nggak tahu ilmu dasar kimia, nggak tahu ilmu dasar matematika, nggak tahu dasar dari PKS, pengantar komputer software. Itu adalah ilmu dasar dan semua program studi wajib tahu. Nah, bahkan yang mungkin sebelumnya di SMA di SMK yang latar belakangnya berbeda. Jadi ini adalah penyamarataan, penyamaan pemahaman, ya, yang dulunya belum belajar ini, jadi semuanya disamakan untuk belajar. Nah, mata kuliah TPB ini teman-teman wajib lulus loh sebelum masuk ke Prodi. Jadi selama 2 semester teman-teman mengikuti TPB 1, semester 1, TPB semester 2. Kalau nilainya tidak lulus, maka belum tidak bisa masuk Prodi atau dianggap DO. Ya. Oke. Jadi ada 11 nama
ada 16 nama untuk perwalian saya semester ini untuk mahasiswa baru. Ya, di grup WA itu sudah teman-teman join ya. Nah, di grup WA itu teman-teman join, juga di sana ada 12 kakak tingkatnya. Ya, sekarang tinggal 11 karena satunya sudah resign, sudah mengundurkan diri dari mahasiswa. Jadi ada 11 kakak tingkatnya yang juga dalam grup yang sama. Dan itu perwalian saya di angkatan yang lalu. Nah, kenapa ini kita dipertemukan? Kenapa harus malam? Saya, teman-teman, sudah baca beberapa data teman-teman melalui si akad bahwa 16 mahasiswa wali saya ini adalah orang Lampung. Mungkin di sini saya juga akan bertambah lagi. Itu berarti saya bertambah keluarga. Itu bertambah keluarga saya, yaitu 16 teman-teman saya di sini. Terkait ada pertanyaan, boleh saya iring berjalan ya. Jadi teman-teman pada dasarnya ya, kita sebelumnya memang murni nggak ada saling bertemu ya. Kita murni pure ini bertemunya di ITERA. Saya sebagai mentor Anda, kakak Anda, abang Anda, dosen Anda, Pak Anda di kampus, dan teman-teman sebagai adik saya, mahasiswa saya, wali saya, mahasiswa perwalian saya maksudnya. Jadi ini kita ini ada murni ikatan sebagai tanggung jawab. Jadi terkait nama Anda, apabila menyebutkan nama Anda, misalkan Faisal Khairul Pasya atau Faustin Tambila, itu pasti di belakangnya ada walinya siapa? Walinya Aidil Afiansa. Nah, jadi terkait nama Anda, siapapun itu juga menyangkut nama saya. Nah, jadi ini pure karena murni tugas, karena murni ingin kita bisa bersama menjalankan. Jadi sama-sama saling membantu. Saya membantu teman-teman. Saya sebelumnya nggak kenal, jadi kita di sini kenal, diharapkan kita kenal, kita akrab, kita bisa saling support ya. Jadi di belakang nama Anda kalau di kampus misalkan Dini Sapitri, Riko, ya, itu yang ditanya dosen walinya siapa? Ya, ada yang ditanya? Sampai di sini? Jadi mau tidak mau, ya saya menginginkan teman-teman untuk join malam ini. Bukan saya nyari keuntungan, bukan karena saya punya job, teman-teman. Tapi murni saya ingin kita bisa akrab, kita saling bisa kerjasama. Begitupun dengan nama saya, jika ada nama saya, ini mahasiswa walinya siapa aja, itu pasti menyangkut nama teman-teman ya. Jadi murni ini untuk tugas terkait selama teman-teman sebagai mahasiswa. Jadi di sini saya membantu teman-teman, bahkan bisa sampai teman-teman lulus nanti insya Allah ya. Kalaupun saya masih di ITERA atau belum melanjutkan S3. Ya. Halo, dengar nggak sih? Dengar nggak ya? Siap ya Pak. Dengar Pak. Oke. Jadi sampai semester 3 Anda nanti termasuk entry KRS, termasuk Anda saat bimbingan TA, itu melalui
saya yang validasi. Nah, jadi kan semester 1 dan semester 2 teman-teman itu sudah kalau ngambil SKS itu sudah paket ya kalau TPB ini. Jadi untuk semester 3 nanti saya yang akan memantau teman-teman progres perkuliahannya. Jadi saya yang akan memantau kinerja belajar teman-teman terkait IPK, terkait nilai Anda, dan bahkan terkait menjembatani antara teman-teman dengan dosen mata kuliah pengampunya. Ya, ini saya akan usaha bantu seperti itu. Ya, jadi ya saya berharap kita bisa akrab. Ya, jangan sungkan untuk bertanya, begitupun ya janganlah untuk nggak saling kenal. Mungkin saya nggak tahu Pak Aidil, saya nggak ada mata kuliah dengan Pak Aidil, kecuali teman-teman TPB 52 bukan. Tapi kebersamaan kita selama Anda sebagai mahasiswa di Tera, insya Allah. Ya. Bahkan saat Anda ada kesulitan, itu yang ditanyakan mahasiswa walinya siapa. Ya. Oke, teman-teman, saya buka ini ya, presentasi ya. Presentasi ini. Jadi ini saya login. Teman-teman sudah bisa menggunakan akun Gmail-nya belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Tapi ya Pak. kayaknya belum. Sudah, Pak. Ya, sebagian dari teman-teman di sini ada yang saya sebagai pengampu PKS 2-nya, PKS 1-nya ya, TPB 52. Yang lainnya walaupun saya bukan TPB-nya atau bukan mengampu salah satu mata kuliahnya, saya juga tahu kelasnya teman-teman. Nah, jadi saya buka ya. Ini kelihatan nggak teman-teman? Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Data mahasiswa perwalian. Jadi di sini saya bisa melihat progresnya. Ada Akas Ma'ruf, ada? Akas Ada, Ma'ruf? Pak. Ada. 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 Ini salah satu kakak tingkatnya yang sudah keluar, nggak nyambung lagi ya. Saya lihat di sore tadi saya lihat antaranya ini yang teman-teman wali saya ini adalah orang Provinsi Lampung semua. Walaupun ada yang Pringsewu, ada yang Lampung Barat. Nah, saya akan memantau teman-teman di sini terkait pergerakan nilai rata-rata dan IP-nya. Jadi saya akan tahu progres, transkrip nilainya, mata kuliah teman-teman, KHS, transkrip, pembayaran UKT, bahkan sampai jika teman-teman ada penangguhan, itu mengetahui saya. Penangguhan itu penangguhan pembayaran, misalkan bayarnya diangsur ya, sampai seperti itu. Jadi segala konsultasi, segala terkait Anda itu juga menyangkut saya. Nah, bahkan saya di sini akan memantau teman-teman sebagai melihat progres tugas akhir atau skripsinya. Nanti saya juga akan memberikan catatan atau bimbingan konseling BK, pembayaran, transkrip, KS, dan mata kuliah yang teman-teman ambil. Nah, tapi kalau semester 1, semester 2 ini masih sistemnya paketnya. Kalau bahasa Inggris mungkin ada bahasa Inggris 2, atau kalau fisika dasar itu fisika dasar 2, kimia dasar 2.
Ini kalau lingkungan hidup nggak ada lagi. Matematika dasar 1, berarti ada matematika dasar 2. Dan PKS 1 ada PKS 2. Ada algoritma pemrograman, ini mata kuliah prodi kita. Maka di semester 2 nanti ada algoritma pemrograman 2. Nah, kalau sudah semester 3, nanti teman-teman sendiri yang akan entry KHS-nya. Kita lihat ya. Jadi ini salah satu contoh. Nah, jadi saya melihat ini ilustrasinya saja ya, ini hasil kakaknya. Jadi saya bisa melihat teman-teman dan memberikan catatan semester perbandingannya semester 1 dan semester 2, apakah ada kenaikan untuk nilainya. Nah, jadi di sini misalkan di semester 1 IP-nya atau NR-nya dibandingkan dengan semester 2 maka ada peningkatan. Ini yang akan terus saya motivasi teman-teman untuk terus meningkat hasil kerjanya, hasil belajarnya ya. Nah, sampai di sana teman-teman. Jadi kita jangan sampai lost kontak ya, jangan sampai teman-teman ganti kontak, teman-teman logout atau keluar dari grup sehingga kita tidak bisa komunikasi. Jangan sampai kasih kabar. Kalaupun Anda kendala, ada izin kuliah, sakit atau halangan lainnya, bisa dikomunikasikan melalui saya, bisa ya. Ada Alpin Mas Hurin? Ada? Ada Alpin Mas Hurin? Halo? Nggak ada ya? Alpin? Nggak ada. Ada Andre Riantasya Wijaya? Andre? Hadir? Halo? 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 Tes? Kayaknya nggak ada deh, Pak. Nggak ada? Waduh. Nggak ada, Pak. Ada Pak. Alpin tadi nggak ada? Nggak ada kayaknya, Pak. Kayaknya nggak ada, Pak. Dias Nggak Morelo Sembiring? Hadir Pak. Hadir. Nah. Jadi yang saya takutkan inilah ya. Yang saya takutkan teman-teman dan yang saya harapkan itu teman-teman nggak ketinggalan informasi. Jadi ini cukup apa ya? Orang sudah maju, orang sudah melangkah, dia ketinggalan informasi. Jadi teman-teman saya harapkan wali saya ya khususnya, wali saya tekankan jangan mau jadi orang yang ketinggalan informasi. Ya, ingat ya. Jadi jika ada terkait Anda jangan mau jadi orang yang tertinggal. Kalau mahasiswa lain atau perwalian lain biarlah. Jadi saya fokus yang namanya saya pada prinsipnya saya orangnya nggak mau ketinggalan, orangnya nggak mau saya orang yang terbelakang. Begitupun yang akan saya terapkan dengan teman-teman. Saya nggak mau mahasiswa saya ketinggalan informasi dan saya nggak mau mahasiswa saya terbengkalai. Oke? Ya. Jadi saya harap teman-teman semangat belajarnya.
Saya akan mensupport Anda dan membantu orang tuanya ya, membantu orang tuanya. Ingat ya, kita bayangkan orang tua kita mendidik kita, mengharapkan kita untuk kuliah, mengharapkan kita dapat hasil dari kuliahnya. Nah, maka teman-teman harus semangat, jangan kecewakan mereka. Oke, lanjut. Dini Sapitri, ada? Dini Sapitri ada? Iya Pak, ada Pak. Ada. Oh iya, tadi ya. Hadir. Hadir. Ada. Ada Elmira. Elmira Saputra. Elmirsya Putra. Hadir Pak, hadir. Elmirsya Putra. Faisal Hairul Pasya. Ada Pak, hadir. Hadir. Faustin Elpareta Ayo, Pak. Pambila. Saya hadir. Hadir. Ini TPB 52 ya? Iya Pak. Oke, Kania Pionalda. Kania? Kania ada? Kania ada? Nggak ada Kania? Saya perlu catat yang belum join. Nanti saya cari ini mahasiswa yang tertinggal. Saya buatkan informasi pencarian mahasiswa saya. Alpin tadi Kania belum ya? udah itu Pak. Apa? Pak itu kan Kania join Pak. Ada ya? Pak, di chat. Ada, tapi Iya, Pak, ini di- dia Pak. suaranya nggak ada. Hadir Pak. Oh ya hadir. Syukurlah. Saya kira akan saya cari ini. Alpin Mas Purin ada tadi? Alpin belum ya. Andrea Rian Pasha Wijaya ada? Ini yang belum hadir. Atau nggak ada di grup ya? Siapa lagi ya? Faustin ada. Muhammad Surya Insani. M. Surya Insani. Hadir Pak. Hadir Pak. Ada Martatia Amanda. Hadir Pak. Hadir. Muhammad Haikal Fauzananda. Hadir Pak. Haikal ada. Pandu Wiratama. Hadir Pak. Hadir. Rizky Fiesta Febrianto. Hadir Pak. Ini yang senama dengan saya. Riko Aptagian Aidil. Hadir Pak. Riko Pera Aprilianti Adi Putri. Pera? Nggak hadir ya? Vera sedang ini Pak, jaringannya gangguan. Tapi sudah ada ya? Iya, sudah masuk dia, Vera. Oh ya. Berarti ada dua nama yang nggak ada di grup atau nggak join. Oh ya, ada Vera ini. Maaf Pak, jaringannya lagi nggak ada tadi. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman, ya salam kenal semuanya ya. Jadi nanti dua temannya yang belum ada ini saya akan cari mungkin apa nggak join di grup atau nggak sempat hadir. Tapi di sini sudah 15 ya. 15 mahasiswa yang hadir. Oh ya. Jadi lanjut.
Jadi sampai di kenalan, saya berharap kita bisa akrab, teman-teman. Saya juga nggak akan membatasi komunikasi kita. Jadi semuanya kita saling menghargai dan saling mensupport ya. Jadi saya hargai teman-teman layaknya teman saya, mahasiswa saya, begitu teman-teman. Nah, jadi kita nggak membatasi termasuk komunikasi. Nah, apabila teman-teman ada yang ditanyakan, ada yang disampaikan, ada yang menjadi pertanyaan atau yang menjadi keluhan, boleh tanyakan. Dan saya nggak membatasi harus formal ketemu, harus formal dalam chat. Jadi ya pure aja teman-teman WA saya, asal kita bisa komunikasinya dalam tahap yang wajar ya. Nah, jadi termasuklah kalau berkaca dari teman kakak-kakaknya yang telah jadi perwalian saya tidak menutup kemungkinan untuk saya kaget ini di videonya. Misalkan chat, misalkan teman-teman chat saya malam, nggak apa-apa. Nah, chat malam ya baru sempet ngechat Pak malam, nggak apa-apa. Jadi saya nggak akan marah dengan Anda. Tapi kalaupun saya nggak lambat membalasnya, mungkin saya belum sempat untuk membaca atau saya belum konsentrasi untuk menjawab. Ya. Jadi termasuklah kakak tingkatnya ketika beberapa hari yang lalu chat terkait entry KRS, konsultasi WA jam 1 malam, jam 12 malam nggak apa-apa. Tapi besok saya balas kalau saya sempat balas. Tapi saya berusaha akan balas. Jadi saya nggak masalah teman-teman menanyakan di malam hari, kalau saya lagi online saya jawab ya. Jadi nggak perlu formal di jam kerja, nggak. Jadi saya harapkan tumbuhnya rasa kebersamaan, kekeluargaan. Nah, begitupun sesama perwalian saya, teman-teman 16 orang ya, saling mengingatkan ya. Karena terkait misalkan Kania itu perwalian saya, Surya itu perwalian saya. Nah, jadi teman-teman itu saling mensupport juga di dalam perwalian saya. Ya. Nah, untuk di Google Classroom, teman-teman, saya sudah buatkan juga Google Classroom untuk perwalian saya. Di sana saya juga share materi, ada informasi-informasi terkait perkuliahan yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk belajar. Ya, materi-materi itu ada materi TPB 1, TPB semester 1, TPB semester 2. Nah, jadi grup ini Google Classroom itu bukan hanya sebagai kelas, bukan untuk memberikan teman-teman soal, bukan. Di sana cuma share materi untuk perkuliahan. Dengan harapannya IPK teman-teman dan hasil belajar teman-teman itu bagus, ya. Jadi tidak lain tidak bukan tujuannya untuk mensupport teman-teman. Nah, bahkan di tingkat prodi nanti kalau bisa saya sharekan materi-materi perkuliahan di prodi saya sharekan, ya. Jadi sampai di Google Classroom pun masih ada yang malas untuk join. Sebenarnya itu nggak ada untungnya buat saya cuma untuk membantu Anda, dan karena saya nggak mau mahasiswa wali saya itu nilainya kecil. Dan saya nggak mau mahasiswa wali saya itu ketinggalan dengan yang lain. Nah, jadi rasa memiliki itu bagi saya itu sudah ada, karena itu menyangkut nama saya. Kalau menyangkut nama orang lain di belakangnya ya serah. Saya hanya membantu sewajarnya. Ya. Jadi ini Google Classroom.
Saya buka. Nah, di sini masih ada yang nggak mau, yang belum join. Nah, diharapkan teman-teman join nih di sini. Ini baru ada 18 termasuk kakak tingkatnya ini. Nggak tahu kenapa, apa nggak sempat atau nggak tahu informasi. Di sini saya share nih. Alfian itu di chat udah bilang hadir, Pak. Alfian yang tadi. Oh iya ya. Alpin Mas Hurin. Ada ya? Alpin Mas Hurin hadir, Pak. Wah, oke lah. Hadir Pak, hadir. Sip. Maaf Pak, ketinggalan. Baru saya mau cari di ini kolom berita ini. Nanti kalau saya cari se-ITERA tahu. Saya cari chat itu di TPB. Saya cari nama mahasiswa yang bernama Alpin. Nanti tahu semua LTPB, 59 LTPB tahu. Ya, demi untuk mencari yang belum ada. Udah kayak DPO aja ya Pak. Iya. Karena motifnya saya nggak mau mahasiswa saya ketinggalan ya. Oke. Jadi bukan memaksa, Ya, Pak. tapi ini anggaplah saya agak sedikit menggarisbawahi keras, tapi karena saya ingin Anda maju. Ya. Jadi di sini teman-teman silakan join di grup. Ini saya share materi-materi ya. Tujuannya untuk menunjang perkuliahan Anda. Ada untuk TPB. Nanti ini saya baru isi beberapa, nanti saya tambah lagi untuk jika ada informasi mata kuliah, materi-materi perkuliahan saya share. Jadi ini fasilitas ini saya berikan untuk mahasiswa wali saya. Oh ya, belum ini ya, belum tampil ke ini ya. Nah, jadi ini tampil nggak ya? Jadi tampil nggak teman-teman? Iya, Tampil, Pak. Udah Pak, udah Pak. Sudah Tampil, Pak, Pak. sudah. Silakan join di Google Classroom ini. Di sini baru 18 orang, termasuk kakak tingkatnya yang baru join. Nah, sini saya berusaha akan isi di sini materi-materi perkuliahan. Jika saya punya informasi atau modul-modul, saya akan share di sini untuk mata kuliah yang teman-teman ambil. Jadi silakan dipelajari. Ini sebagai e-learning kita atau share materi kita dengan harapan teman-teman belajar dan memanfaatkannya. Nah, terkait ini, apalagi ya, dan saya sampaikan, Alvin, maaf Pak, mic-nya error. Oke, nggak apa-apa. Ya, terkait perkuliahan, teman-teman sudah punya peraturan akademik? Halo? Saat Anda ada peraturan akademik? Kayaknya sudah Pak. Sudah baca? Nah. Yang di buku itu. Iya, yang buku kecil itu. Buku kecil itu ya Pak. Ada, Pak. Iya. Udah cuman di beberapa sih Pak udah dibaca. Jadi selama perkuliahan ya baru semester ini saya perwaliannya tidak di mana saya tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Kalau bertemu saling mengenal lebih. Saya tahu mana Anda, kalau ketemu di jalan akan saya panggil walaupun Anda nggak manggil duluan. Dan harapannya sih teman-teman yang manggilnya. Jadi beberapa perwalian. Ini pemberitahuan ini, edaran ini sudah teman-teman baca? Edarannya belum
dapat Pak, kayaknya belum dibaca juga. Nah, belum dibaca juga. Oke. Jadi ini sekretaris LTPB, itu Pak Satrio. Saya sering kontak dengan beliau terkait mata kuliah PKS ataupun terkait dengan mahasiswa TPB yang kelas saya ajar ataupun mahasiswa perwalian saya yang saya tanyakan ke beliau. Nah, jadi perwalian ini adalah proses konsultasi mahasiswa kepada dosen wali, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, untuk menunjang keberhasilan studi dan perkembangan mahasiswa. Jadi saya di sini murni, pure, menjalankan tugas. Saya diberikan amanat untuk membimbing teman-teman yang walaupun kita sebelumnya belum mengenal, dan mulai malam ini kita saling mengenal, saling akrab. Nah, jadi kita anggap sebagai keluarga ya di sini. Berkonsultasi, teman-teman baik bidang akademik maupun kegiatan non-akademik, misalkan kegiatan ekstrakurikuler, bahkan teman-teman konsultasi, ada yang sampai konsultasi masalah asrama, masalah kos. Selagi itu bisa saya bantu. Dan selagi saya bisa ada jawaban yang saya jawab, kalaupun saya belum, jika pertanyaan teman-teman belum bisa saya jawab, nanti saya cari informasi untuk menjawabnya. Jadi itu berarti saya cari informasi dulu. Apabila yang teman-teman tanyakan itu belum saya pahami, saya cari informasi, baru saya infokan ke teman-teman. Ya. Selama mengikuti kuliah di ITERA, mahasiswa memiliki seorang dosen wali akademik yang bertugas membina, ini tugas saya, dan memberikan bimbingan secara kontinu. Jadi terus mensupport Anda, mengingatkan Anda jangan terlena untuk belajar, jangan terlena untuk tidak fokus dengan perkuliahan, permasalahan. Jadi ada sih mahasiswa yang punya masalah dengan dosennya misalkan. Itu pasti ada. Ada yang permasalahan dengan dosennya, mungkin saya bisa menjembatani, ada saya mungkin bisa berkomunikasi. Nah, jadi namun saya bukan membela Anda, bukan langsung mengadili, bukan. Jadi saya lihat dari kedua sisi. Misalkan ada teman kakaknya yang tahun lalu, ini belajar dari kakaknya yang tahun lalu. Ada yang temannya nggak boleh atau nggak bisa ikut UTS dan UAS. Bukan di sini, bukan berarti ini mahasiswa wali saya langsung saya bela, bukan. Tapi saya lihat permasalahannya apa. Saya hanya komunikasikan dengan dosennya. Sebenarnya mahasiswa ini adalah mahasiswa wali saya. Saya tidak serta-merta membela. Saya ingin bertanya, kenapa beliau seperti ini? Kalau mendengarkan satu pihak, otomatis kan dia ingin membela diri ya. Dilihat dari mahasiswa, mungkin karena mahasiswanya yang bersangkutan ini selama perkuliahan 83% atau tidak mencukupi 83% kehadiran. Sehingga tidak diwajibkan atau tidak boleh mengikuti UTS atau UAS. Ya, mau gimana lagi kalau itu sudah peraturan di perkuliahan. Nah, jadi di sana saya mensupport, saya menegur, saya memberikan solusi pembinaan bahwa yang dilakukan itu sebenarnya salah, nggak bisa dibenarkan. Namun pada kenyataannya banyak dosen melakukan perwalian di masa pendaftaran ulang, yaitu saat mahasiswa akan menentukan mata kuliah yang akan diambil. Nah, jadi ini bersifatnya kontinu dan bimbingan ini umumnya diberikan secara pribadi atau bentuk kelompok. Jadi kalau secara pribadi, teman-teman japri atau masalah terkait hasil perkuliahannya, semesternya, IP-nya berapa semester ini, NR-nya ya, NR-nya semester ini, semester 1 atau semester 2-nya berapa, naik atau turun.
Itu sudah bersifat pribadi, nanti saya tanyakan kenapa hasilnya seperti ini, kenapa hasil semester ini turun. Kan kalau saya umumkan dalam bentuk komunikasi berkelompok seperti ini, otomatis agak malu ya, privasi. Namun kalau mau dibuka secara umum nggak apa-apa. Nah, ini karena kita dalam bentuk kelompok ini karena kita perwaliannya belum ada yang kita konsultasikan terkait nilai ya. Jadi ini adalah minggu kedua teman-teman sebagai mahasiswa ITERA. Biasanya minggu kedua saya ingatkan itu ada tugas, sudah ada pembagian kelompok kah, seperti itu. Nah, berdasarkan kebutuhan dan secara terjadwal maupun bisa secara terjadwal maupun secara kebutuhan, berdasarkan kebutuhan. Jadi teman-teman bisa chat, bisa bertanya secara kebutuhan, berdasarkan kebutuhan. Bukan hanya jadwal, ini jadwalnya perwalian, bukan. Hari-hari berikutnya, beberapa hari berikutnya, teman-teman bertanya, berkonsultasi, saya tidak melarang. Namun banyak kenyataannya dosen hanya melakukan perwalian di masa pendaftaran ulang. Nah, jadi ini hanya sebagian dosen. Kalau saya sih tidak. Insya tidak. Bagian penting dari perwalian adalah memberi saran dan informasi akademik, termasuk informasi mengenai peraturan dan prosedur akademik. Dengan kemajuan studi masing-masing individu mahasiswa. Jadi saya akan memantau kemajuan hasil akademiknya. Nah, dan terkait peraturan atau prosedur akademik. Jadi setiap dari mata kuliah yang teman-teman ambil, saya di dalam mata kuliah tersebut saya nggak punya wewenang. Itu adalah wewenang dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan. Namun secara umum teman-teman patuhilah peraturan yang diberikan setiap mata kuliah yang teman-teman ikuti. Teman-teman masuki kelasnya. Itu adalah hak privasi dosen pengampu mata kuliah tersebut. Nah, karena perkuliahan ini secara daring, teman-teman jangan sampai nggak ngumpul tugas. Jangan sampai nggak ikut kuis. Jangan sampai nggak ikut UAS atau UTS. Karena bobot penilaian itu dari tugas, dari kuis, dari diskusi kelompok, ataupun dari UAS dan UTS. Nah, jadi terkait peraturan di kelas itu adalah hak dari dosen pengampu kelas masing-masing mata kuliah. Nah, terkait kemajuan studi dan untuk menyederhanakan proses pemilihan mata kuliah sebagai proses perwalian di awal semester. Ya, jadi ada menyederhanakan proses pemilihan mata kuliah terkait jika teman-teman nanti entry KRS. Jadi saya pertimbangkan semester ini teman-teman saja misalkan. Saya juga akan mempertimbangkan ini mata kuliah yang teman-teman ikuti. Jadi ini dari berkaca dari semester lalu atau semester sebelumnya. Jadi entry KRS itu tidak serta-merta ngambil mata kuliah, ngambil SKS itu maksimal. Tapi saya mengarahkan agar mata kuliah itu yang diambil itu adalah mata kuliah yang buat dia fokus. Percuma kalau banyak mata kuliah yang diambil, akibatnya fokus dan nilainya itu dikesampingkan. Jadi pertimbangan termasuk mengambil KRS, mengambil SKS itu dipertimbangkan juga. Jadi saat ini dipakai sistem online, namun perlu dicermati sistem online merupakan bagian proses perwalian untuk mata kuliah dan tidak menghilangkan adanya proses tatap muka antar dosen dan wali.
Jadi seperti yang kita lakukan secara ini. Nah, ini informasi penting yang perlu saya sampaikan. Ini penyampaian informasi penting. Jadi menyarankan mahasiswa membaca buku peraturan akademik. Nah, ini baca nih, buku peraturan akademik. Bahkan saat teman-teman jadi pertama melakukan pendaftaran ulang, itu dibagikan buku peraturan akademik. Itu bukan untuk kipas, untuk kalau keringatan di kipas, bukan. Itu untuk dibaca dan ditaati. Buku itu adalah penegak etika dan komisi disiplin ITERA. Nah, jadi itu terkait peraturan, terkait pasal-pasal atau pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut kedisiplinan di ITERA. Nah, itu dipahami, itu dipatuhi, bahkan terkait penyusuran progres, terkait prodi, simulasi perhitungan NR, IP, dan IPK itu di sana semua. Itu peraturan, itu ada di peraturan akademik. Bagaimana simulasi perhitungan IPK-nya, IP atau NR-nya, itu ada. Termasuk teman-teman saat izin nggak mengikuti perkuliahan, itu ada di sana. Yang kedua, saya menyarankan teman-teman untuk senantiasa melihat dan membaca kalender akademik. Nah, melihat kalender akademik di sini, teman-teman dibagi nggak kalender akademiknya? Ada ya? Dibagi, Pak. Nah, jadi di sana itu ada jadwal-jadwal. Itu bukan kalender umum loh. Kalau kita kalender-kalender di pasar itu nggak ada jadwal terakhir entry KRS. Minggu ini adalah masa UAS, ini adalah masa perbaikan nilai. Nah, kalau di kalender ITERA itu adalah kalender dalam mencari informasi akademik terkait berapa minggu kita libur, ada di kalender sana, ada diinformasikan di dalam kalender itu. Dan itu nggak ada di pasar. Dan itu nggak bisa kita request. Kalau kita mungkin mencari kalender yang mungkin mencari banyak yang tanggal merah, ya nggak ada. Nah, terkait perkuliahan kan di sana dimuat mungkin 7 September adalah minggu pertama. Kemudian 8 minggu kemudian ada diingatkan kan, misalkan UAS, ujian tengah semester, itu adalah masa UAS. Nah, jadi melihat kalender itu sebagai informasi. Nah, setelah UAS ada masa perbaikan nilai. Nah, di masa perbaikan nilai itu, misalkan ada nilainya belum terekap oleh dosen. Ya. Nilainya dia ikut kuis, namun kuisnya adalah kuis susulan. Namun terekap oleh dosen yang bersangkutan itu belum di input. Nah, di sana nilainya yang belum di input itu bisa melakukan perbaikan, konsultasi dengan dosen mata kuliah. Nah, itulah jadwal kalender. Ketiga, masuk dan belajar rutin di dalam kelas tatap muka kuliah, ikuti peraturan. Ya, ini yang saya bilang tadi. Ikuti peraturan dosen mata kuliah dengan seksama. Jadi patuhi, itu adalah hak dosen mata kuliah. Hindari keterlambatan atau bolos atau absen tanpa keterangan. Nah, karena kehilangan waktu satu perkuliahan saja atau sengaja atau tidak sengaja akan sukar memahami materi berikutnya. Ya, jelas. Ketinggalan satu pertemuan, maka akan ketinggalan satu pokok bahasan. Dan satu pokok bahasan itu bisa saja itu keluar di UTS, kuis, UTS atau kuis. Nah, ya, sampai di sini, paham? Ya. Kita lanjut ya.
Nah, yang keempat, Lanjut, Pak. jika mahasiswa tidak hadir di kelas kurang dari 80%, maka mahasiswa tidak diizinkan untuk mengikuti ujian yang akan mempengaruhi nilai akhir kelulusan. Nah, ini mau gimana lagi kalau sudah peraturan 80% nilai kehadiran itu sebagai syarat untuk mengikuti ujian. Nah, maka dia tidak diikutkan untuk ujian. Jadi harus ikut perkuliahan. Kalau bisa sih Anda aktif di kelas, harapannya aktif bertanya, ini ada teman yang bertanya ikut memberikan jawaban. Jika ada tugas jangan sampai ketinggalan. Jika ada kuis mungkin Anda harus ikuti waktunya. Jangan sampai upload tugasnya, upload kuisnya terakhir. Nah, jikapun Anda berhalangan hadir, usahakan ada konfirmasi izin. Berhalangan hadir, berhalangan tidak ikut UTS atau UAS, konfirmasikan. Karena kalau tidak Anda konfirmasikan, Anda tidak bisa mengikuti UTS atau UAS jika ada halangan. Misalkan kalau di PKS ya, itu ada masalah, misalkan ada keluarga inti yang mohon maaf ada yang meninggal misalkan. Jadi itu bisa ada jadwal UAS atau UTS susulan. Dengan terlebih dahulu memberikan informasi terkait apa. Mahasiswa wajib memberikan surat keterangan sakit dari dokter atau orang tua. Jika enggak bisa masuk. Jika tidak bisa UTS, UAS. Jadi harus memberikan keterangan dokter. Maka akan baru bisa mengikuti ujian susulan. Nah, ingat ya, satu kali pun Anda ketinggalan ikut kuis, UTS atau UAS, jangan coba-coba. Karena persentasenya kalau di PKS itu UTS, UAS 30%, UTS 30%, UAS 30%, kuis itu 20%, kalau nggak salah. Tugas praktikum itu 20%. Menyarankan teman-teman untuk mengikuti kelas tutorial dan belajar bersama kelompok. Nah, kalau bisa sih teman-teman sesama di sini kan saya sudah buatkan grup, teman-teman boleh belajar atau sharing materi di Google Classroom, belajar bersama, sharing. Nah, bahkan kalau ada kakak tingkatnya ya, kalau semester lalu atau semester sebelumnya itu ada kakak tingkatnya yang memberikan pembelajaran, ikut memberikan perkuliahan, ikut membentuk kelompok belajar, boleh ikuti. Nah, terkait kegiatan-kegiatan sosial non-akademik, ekstrakurikuler ya, atau organisasi, boleh teman-teman ikut. Silakan membaur. Ada komunitas-komunitas apa, selama itu positif dan selama itu menunjang pendidikan kita, silakan ikuti. Namun apabila ada organisasi mahasiswa yang mengganggu jam perkuliahan atau memporsir waktunya dalam belajar, sehingga teman-teman fokus belajarnya itu lebih kecil dibanding kegiatan organisasi, tinggalkan organisasi itu. Ya, karena tujuan utamanya belajar, dan organisasi itu adalah pendukung. Ya. Yang keenam, membina integritas dan watak keilmuan dan kerjasama mahasiswa. Nah, jadi integritas, jaga nama baik Anda, jaga nama baik saya, teman-teman. Harapannya punya target. Target semester ini saya harapkan IPK-nya 3,00 minimal. Ya.
silakan belajar keras-kerasnya. Ya, mata kuliah ini mata kuliah dasar. Mata kuliah ini Anda menentukan Anda untuk semester depan. Jika Anda gagal, misalkan jika Anda gagal PKS 1, maka Anda tidak bisa mengambil mata kuliah PKS 2 di semester 2. Dan itu harus menunggu di semester ganjil berikutnya baru ngambil mata kuliah PKS 1. PKS 1-nya lulus, baru bisa mengambil PKS 2. Orang, teman-temannya kalau nggak ketinggalan, dia sudah semester berapa. Ya. Jadi satu kali kesalahan bisa berikutnya. Nah, terkait misalkan dari semester ini, semester 1 Anda meningkat, IP-nya, NR-nya meningkat di semester 2. Maka itu akan berpengaruh dengan entry KRS yang akan diambil di semester 3. Nah, jika nilai IP-nya menurun, maka itu juga akan berpengaruh pada SKS yang bisa diambil di semester 3 apabila nilainya turun. Semester 1 dan semester 2. Semester 2-nya turun, maka itu akan berpengaruh pada semester 3 dalam mengambil jumlah SKS maksimalnya. Sebagai contoh, jika ditemukan mahasiswa yang tidak jujur dalam proses akademik, misalkan mencontek, plagiat, memasukkan, atau kegiatan curang lainnya. Jadi harapannya teman-teman berlaku jujur. Ini terkait integritas dan watak keilmuannya. Jangan pernah mencoba untuk mengisi atau mengasah kemampuannya dengan watak-watak curang, watak-watak mencontek atau kemalasan. Jangan. Karena Anda harapnya fokus dalam belajar ya. Fokus sekali. Saya harapkan fokus belajar. Nah, jangan mencontek atau dalam bentuk coki. Itu ada. Coki itu ada di ITERA itu dulu. Nggak tahu persisnya. Jangan sampai Anda yang salah satunya terlibat seperti itu. Misalkan dia kuis, dia UAS, namun bukan dia. Kedapatan atau terbukti, maka hukumannya akan berat. Sanksinya akan berat. Misalkan plagiat. Plagiat itu kan hasil copy paste, hasil temannya, hasil dari Google. Misalkan nggak dia sadur lagi atau dia nggak ambil intinya dengan kata-katanya, atau memalsukan, atau kegiatan curang lainnya, ngambil hasil teman, tinggal rubah nama, itu kedapatan, itu maka akan berat sanksinya. Nah, jadi apapun yang Anda kerjakan, ya, akan ada nilainya dari setiap usaha Anda. Jadi ingat ya, hasil itu tidak akan mengkhianati proses, dan apa yang Anda kerjakan ini, yang Anda dapatkan adalah hasil dari apa yang telah Anda upayakan. Hasil itu sebesar dari upaya Anda. Nah, bersikap serta berpakaian sopan dan santun selama di kampus. Jadi kampus, walaupun lagi trendinya celana bolong, kalau di kampus berperilakulah layaknya mahasiswa. Jangan pernah pakai celana pendek, celana bolong-bolong, nanti diusir satpam. Dikira orang gembel atau dikira orang jahat. Jadi berperilakulah layaknya mahasiswa, sopan. Kalau bisa ke kampus berpakaian yang berkerah. Ya. Jangan bersendal, pakai sepatu. Dan serta menunjukkan kualitas calon sarjana yang berkarakter baik. Maka ya, jadi dibina sejak saat ini loh. Biasakan berperilaku sebagai saya ini calon sarjana.
Jadi lama-lama akan terbiasa dengan jadi Anda akan terbiasa dengan kebiasaan Anda yang baik. Jadi lakukan hal yang baik, maka Anda akan terbiasa dengan hal yang baik. Kalau Anda baru akan berperilaku baik, nanti Anda akan kaget. Ya. Yang ketujuh, memotivasi dan melaksanakan fungsi konseling dengan membantu mencarikan solusi dari masalah mahasiswa. Jadi saya ini nggak juga punya solusi sih. Kalau mungkin memberikan saran, memberikan solusi yang syukur-syukur. Tapi saya bukan dari pengadaian ya, teman-teman. Mencari solusi, memecahkan masalah tanpa solusi, bukan. Memecahkan masalah dengan solusi, bukan. Jadi harapannya bisa membantu, kalau bisa ada solusi, ada jalan tengah, ada saran saya berikan. Tapi untuk masalah hal yang lain, misalkan masalah Pak minjam uang, ya kalau bisa saya bantu, ya. Bukan kayak gitu ya juga. Oke, masalah mungkin hal yang pribadi Anda tanyakan nggak apa-apa. Saya juga nggak ember loh, nggak ceritakan. Misalkan si A naksir si B, saya juga nggak akan ceritakan, saya nggak juga akan umumkan dengan grup-grup yang lain, nggak akan. Tapi saya harapkan yang intinya Anda fokus untuk kuliah. Ya. Memberikan saran dan pengarahan waktu. Jadi pengarahan waktu, gunakan maksimalnya waktunya untuk belajar dalam sehari. Anda belajar, tugas jangan ditumpuk. Ya. Biasanya kalau daring ini pertimbangkan itu, maka ada mata kuliah yang setiap pertemuan itu sebagai evaluasi itu ada tugas. Nah, tugasnya itu jangan sampai deadline waktu Anda baru kerjakan. Besok mau kumpul, malam ini Anda kerja keras untuk ngerjakan. Hasilnya nggak maksimal. Dan belajar mata kuliah yang lain, yang besok juga akan ada mata kuliah Anda nggak akan fokus. Anda ngantuk-ngantuk di perkuliahan. Itu menyebabkan Anda tidak fokus perkuliahan. Jadi tugas-tugas apabila jangan menunggu sampai waktu deadline pengumpulan tugas. Manfaatkan waktu, manajemen waktunya sebaik-baiknya antara kegiatan akademik maupun kegiatan non-kurikuler. Jadi seperti yang saya bilang tadi, apabila organisasi itu sebagai pendukung, karena fokus Anda utama adalah belajar. Nah, kalau organisasi itu menyita waktu Anda lebih besar dari pendidikan, dari akademik, maka cari organisasi lain. Cari kegiatan ekskul non-akademik atau non-kurikuler lainnya. Ya. Menjembatani komunikasi dengan dosen mata kuliah apabila ada masalah dalam proses perkuliahan. Jadi ada yang misalkan ada mahasiswa, kan sekarang itu ada update kelas ya, update kelas TPB ya teman-teman. Nah, yang pindah TPB misalkan, kan sudah 2 pertemuan perkuliahan. Nah, itu dosen perwaliannya yang menjembatani dosen tersebut. Nah, bisa menjembatani, syukur-syukur teman ini si mahasiswa tersebut yang bisa komunikasi dengan dosennya. Jadi kalau bisa saya bantu itu dalam proses perkuliahan serta memberikan pertimbangan penyelesaian masalah akademik. Penyelesaian masalah akademik ini terkait progres, misalkan progres tugas akhir. Nah, jadi bahkan ini contoh kakak tingkatnya yang mau wisuda. Bahkan yang di wisuda pun bertanya, jadwal wisuda Anda mau didaftarkan itu ditanya dulu dengan dosen walinya. Ini mahasiswa perwalian Bapak kira-kira siap tidak untuk wisuda. Jadi itu hasil dari
itu dosen wali ini dapat informasinya juga dari si mahasiswa, melihat dari progres perkuliahannya, apakah siap atau tidak. Jadi sampai seperti itu. Yang dapat dibantu pula oleh psikolog atau biro bimbingan konseling. Jadi saya di sini juga bukan psikolog, namun secara umum apabila itu baik karena mungkin saya lahir lebih dulu, mungkin ada sedikit banyaknya ada pengalaman, ada informasi-informasi yang lebih saya dahulu dapat, kan saya share. Jadi ini belajar dari yang pernah saya temui di semester-semester sebelumnya. Nah, ini beberapa hal umum penyebab kegagalan TPB. Sebenarnya teman-teman bisa baca nih ya. Halo? Apa sudah tidur ya? Masih aktif, Pak. Masih aktif. Masih aktif, Pak. Masih, Pak. Oke, Pak. Andre udah join itu, Pak. Nah, Aman, Pak, aman. aman, syukurlah. Ya. Jadi hal umum penyebab kegagalan TPB. Ini itu sakit dan tidak diketahui oleh dosen mata kuliah. Jadi sakit, Anda berhalangan berhalangan UTS, UAS itu berikan keterangan. Itu surat keterangan dokter, rawat inap. Apabila ada tertimpa musibah, itu informasi dari keluarga, surat keterangan dari keluarga. Itu alasan yang jelas. Karena salah satunya tidak ikut perkuliahan atau tidak ikut ujian, itu persentase bobot nilainya besar. Absen yang kurang terlalu banyak menyebabkan kehadiran kurang dari 80%. Ini ada. Ini bukan terjadi di mahasiswa perwalian saya, bukan. Namun ini terjadi di mahasiswa pada kelas yang saya ampu. Jadi absensi Anda akan direkap apabila hanya 3 kali atau 5 kali ikut perkuliahan, ya mau gimana lagi. Berarti tidak bisa untuk mengikuti mata kuliah. Yang ketiga, kecanduan games atau aktivitas berlebihan di UKM, unit kegiatan mahasiswa. Ini batasi nih yang suka main game, itu kecanduan itu. Bagaimana sih kecanduannya agar bisa kecanduan belajar kayak gitu. Kecanduan minta tugas. Itu hal yang positif. Sehingga tidak mampu mengelola waktu dengan baik. Jadi manajemen waktunya dengan baik. Jika keseringan main game itu kontrol waktunya. Kontrol batasi main gamenya. Jadikan game itu hanya sebagai hiburan di waktu rehat atau di menghilangkan kebosanan. Selebihnya jangan sampai itu membuat waktu main gamenya lebih besar daripada waktu Anda belajar. Mengabaikan mata kuliah atau dosen yang dianggap tidak menarik. Jadi jangan sampai mata kuliah ini nggak ada mata kuliah ini nggak ada hubungannya dengan prodi kita. Jangan sampai. Mata kuliah fisika ini nggak ada hubungannya misalkan dengan mata kuliah ini prodi kita. Jangan sampai. Karena itu nilai akan termuat di dalam KRS-nya. Termuat di dalam transkrip nilainya. Jadi jangan sampai menganggap remeh, dianggap tidak menarik, atau karena dosennya menyebalkan. Jadi pertama Anda sukai mata kuliahnya, bukan berarti Anda sukai dosennya, bukannya. Nanti cinta dengan dosennya, bukan. Anda jangan berusaha untuk belajar. Mahasiswa TPB wajib menjalani dan lulus semua mata kuliah TPB yang tercantum dalam kurikulum tanpa memilah
atau memilih mata kuliah dan dosen yang tidak disukai. Jadi mata kuliah yang ada di TPB ini mata kuliah wajib dan harus lulus, dan mata kuliah ini yang akan menentukan teman-teman di semester berikutnya. Dan ini termuat di dalam transkrip nilainya. Ini tercatat ini nilai Anda. Jadi jangan sampai mata kuliah fisika atau mata kuliah kimia atau mata kuliah pengenalan lingkungan hidup Sumatera ini nggak ada hubungannya, nilainya C saja. Jangan sampai. Kalau upayakan nilainya maksimal, upayakan nilainya minimal B. Seperti itu. Karena itu akan berpengaruh dengan nilai rata-rata atau nilai NR atau IPK-nya. Ya. Bukan hanya C itu nggak ada kaitannya dengan prodi, bukan. Itu akan menentukan nilai IPK-nya. Yang kelima, tidak belajar dengan sungguh-sungguh dan mengabaikan waktu studi yang terbatas. Jadi ini fokuslah belajar, luangkan waktunya dengan belajar. Ingat, harapan Anda adalah harapan keluarga, harapan orang tua. Mungkin Anda teman-teman di sini difokuskan untuk belajar yang untuk kuliah. Ada teman-teman di sini yang sambil jadi dagang, sambil buka usaha. Ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nah, jadi Ada, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Ada ya. Ada, Pak. Ada tuh, Pak. Banyak ya. Berarti itu Anda mandiri ya. Tapi bukan berarti Anda bukan berarti Anda tulang punggung keluarga ya, bukan ya. Teman-teman, harapannya Anda adalah harapan orang tua. Siapa lagi yang akan bahagiakan orang tua? Buat bangga orang tua. Siapa lagi? Ya, kelak orang tua kita akan tua, orang tua kita akan tua, dan kita yang akan buat bangga mereka. Ya. Yang keenam, tidak paham menghitung NR, IP atau IPK yang mempengaruhi kelulusannya. Jadi mahasiswa yang dinyatakan lulus TPB jika nilainya sama dengan 2 atau di atas 2. Nah, apabila 1,9 itu nggak lulus TPB. Tapi harapannya jangan maulah dapat nilai IP 2,00. Terlalu kecil itu, nak. Jadi kalau Anda kerja pun orang akan melihat IP-nya berapa. Jangan sampai ya. Dalam kurun waktu 2 semester. Jadi selama semester 1, semester 2, IP-nya secara 2 semester tersebut jangan kurang dari 2. Ya. Kalau dapat 2 juga, itu sudah batas minimum. Jadi jangan sampai Anda dapat nilai minimum lah. Nilai besar lah, B atau 3,00. Itu Anda targetkan semester ini. Tanpa ada nilai E atau T. E ini nilai yang ini sudah pelanggaran berat atau mahasiswa tersebut benar-benar tidak mau ikut perkuliahan. Ini berarti nilainya E. Dan nilai T. Nilai T ini bisa jadi mahasiswa tersebut tidak melanjutkan perkuliahan, belum bayar atau masa penangguhan UKT, itu maka nilainya T sampai semester masa terakhir pembayaran UKT. Itu apabila nilainya masih T, maka dia tidak bisa melanjutkan. Nah, jika IP masih berkisar di nilai 1, maka kurang dari IP dan IP-nya lebih kecil dari 2, maka diwajibkan mengambil mata kuliah yang tidak lulus. Nah, apabila nilainya E, segera teman-teman cari informasi untuk semester pendek atau mengambil semester pendek, tahu ya,
Jadi semesternya pertemuannya memang 16 pertemuan, namun dipadatkan. Nah, selama bisa jadi itu semester pendek itu bisa jadi selama liburan bisa. Jadi harapannya untuk memperbaiki nilai yang tidak lulus. Dan itu ada informasinya. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi. Segera perbaiki nilainya apabila nilainya tidak memenuhi nilai lulus. Jadi D pun lulus sebenarnya. D itu kurang, tapi lulus. E itu baru tidak lulus. Salah satu mata kuliah di TPB semester 1 atau semester 2 yang nilainya E itu tidak lulus. D lulus, tapi kurang. Tapi bisa melakukan perbaikan. Bisa mengambil kelas mengulang atau kelas semester pendek jika kelas semester pendek itu dibuka. Sampai di mana ya? Kuliah yang tidak lulus kelas mengulang di tahun ajaran berikutnya atau semester 3 atau semester 4. Nah, ini apabila tidak ada semester pendek. Jadi apabila Anda salah satunya mau mengulang, terhambat nih mata kuliahnya, maka akan menunggu semester ganjil berikutnya. Teman-teman yang lain sudah semester 3, kita baru mau melakukan perbaikan di semester ganjil yang mestinya kita sudah semester 3. Jadi akan menghambat kita dalam satu semester. Begitupun semester genap. Maka kalau semester genap, misalkan Anda semester 2, ada perbaikan nilai, dan nilainya belum lulus. Maka Anda akan menunggu melewati satu semester ganjil, baru akan bertemu di semester 4 atau semester genap. Maka mahasiswa tidak direkomendasikan untuk melanjutkan pendidikan jika IP-nya kurang dari 1. Nah, kalau kurang dari 1 ini berarti benar-benar nggak ikut kuliah ini. Mahasiswa yang tidak mengetahui bahwasanya telah yudisium dan penetapan kelulusan TPB, mahasiswa tidak bisa mengulangi atau perbaikan mata kuliah yang sudah lulus. Nah, apabila ia sudah lulus, mau mengulang, mau perbaikan itu jika selama ada masa perbaikan, maka ia masih bisa melakukan masa perbaikan. Nah, nilai minimum lulus TPB adalah nilai D. Namun jangan sampai nilainya itu D ya. Dan bisa diperbaiki apabila mahasiswa yang bersangkutan belum lulus TPB atau melalui mekanisme dibukanya mata kuliah tertentu di semester pendek. Nah, nilai D itu lulus, tapi itu nilai minimum, sangat minimum. Namun kan D ini ngotorin nilai ya, D ini ngotorin nilai. Teman-teman mau memperbaiki. Kalau nilainya D, maka dia akan tetap diambil D. Kalau B, maka nilai yang akan diambil nanti nilai hasil terakhir. Nah, teman-teman yang mengambil perbaikan, misalkan nilai perbaikannya B, nilainya B, mau perbaikan nilai ikut kuliah semester pendek. Nah, di semester pendek ini nilainya turun jadi C. Maka yang akan diambil itu adalah nilai terakhir atau nilai C. Jadi pastikan jika Anda melakukan perbaikan itu, ambil benar-benar dipertimbangkan. Nah, jadi nilai yang diambil adalah nilai terakhir setelah perbaikan. Walaupun nilainya itu turun. Kalau D kan turun lagi jadi E nggak lulus, tapi kecil kemungkinan. Kalau sudah perbaikan itu sangat kecil kemungkinan kalau Anda benar-benar belajar nggak akan dapat nilai E. Nggak akan dapat nilai D. Jadi jika Anda melakukan perbaikan nilai dengan semester pendek, nilai awalnya D ada kemungkinan Anda naik. Nah, yang ke-8, mahasiswa tidak aktif dalam perkuliahan di e-learning sehingga mempengaruhi nilai mata kuliah yang bersangkutan. Jadi teman-teman aktif di e-learning atau Google Classroom-nya, ada tugas Anda upload. Jangan sampai uploadnya kurang atau
kelewat atau terlewat masa upload, terlambat. Jadi aktiflah di setiap tugas yang diberikan, karena setiap tugas itu ada direkap nilainya. Tugas 1, tugas 2, tugas 3 itu direkap nilainya. Jadi jangan sampai rugi, jangan sampai kehilangan poin dari setiap pertemuan. Dan yang terakhir, ya ini yang terakhir juga. Banyak mahasiswa yang menunggak pembayaran UKT atau pembayaran ya. Jadi pembayaran ini bukan masuk ke saya sebenarnya. Saya hanya memberikan informasi terkait pembayaran pada waktu yang telah ditetapkan sehingga mendapatkan sanksi akademik. Jadi keterlambatan pembayaran atau batas waktu terakhir penangguhan misalkan, itu maka akan mendapatkan sanksinya, sanksi akademik. Bisa berupa tidak terlibatnya, tidak diterbitkan KSM atau kartu studi mahasiswa atau kartu mahasiswa, dan bisa jadi sanksi berikutnya nilai mata kuliahnya yang diturunkan. Bisa saja nilainya awalnya A, bisa jadi turunnya E. Seperti itu. Karena dianggap mengundurkan diri. Jadi itu adalah beberapa hal yang menyebabkan kegagalan TPB. Kegagalan TPB yang saya sampaikan dan informasi penting terkait selama Anda sebagai mahasiswa ITERA dan saya dalam proses perwalian Anda. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman? Halo? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Jadi saya bukan berdongeng ya. Jadi saya menyampaikan informasi penting itu untuk Anda, harapannya Anda paham. Ya, patuhi peraturan akademik, patuhi selama Anda perkuliahan, layaknya Anda bersikap sebagai mahasiswa karena Anda adalah calon sarjana. Persiapkan diri Anda agar Anda ini pantas, benar-benar pantas menyandang gelar sarjana. Ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya, Pak. Boleh. Sarjana itu. Riko, boleh? Jumlah SKS maksimal di itu, Pak ya. Di IPK 3 atau 3,5, Pak. Jumlah SKS maksimal. Iya, Pak. Jumlah SKS yang diambil, Pak. Jumlah SKS maksimal, kan kalau TPB Anda tidak bisa menginput SKS ya. Namun pada semester 3 Anda teman-teman diberi keluasan untuk mengentry KRS. Nah, selama mengentry KRS, maksimal yang Anda entry KRS adalah sistem ini mencatat riwayat hasil studi Anda 2 semester yang lalu. Apabila jadi 2 semester yang lalu, semester 1 dan semester 2 akan berpengaruh pada maksimal atau banyaknya jumlah SKS yang teman-teman bisa ambil. Apabila nilai semester 1 dengan semester 2, misalnya dibandingkan nilai semester 1-nya mengalami penurunan di semester 2, maka itu akan berpengaruh pada pengurangan jumlah SKS maksimal yang diambil. Apabila naik, maka itu akan juga bertambah juga SKS yang bisa diambil. Nah, jadi itu adalah sistem. Namun secara prodi, teman-teman harus mengikuti SKS atau kurikulum yang ada di prodi. Ya, jangan sampai nanti mata kuliah yang diambil adalah mata kuliah kalau sudah di semester 3 Anda
adalah sudah fokusnya ke prodi ya. Sudah fokusnya pada keilmuan teknik informatika ya. Jadi jangan sampai jadi bisa jadi ada mata kuliah yang tidak berkaitan dengan prodi kita. Jadi ada mata kuliah, memang ada mata kuliah dari prodi lain yang bisa kita ambil di semester 3. Jika itu tidak ada hubungannya dengan mata kuliah kita, bukan hanya mau banyak-banyakin mata kuliah yang kita ambil, bukan. Mata kuliah itu efektif tidak atau diakui tidak di prodi kita. Ada berkaitan tidak dengan penelitian kita. Jadi ikutin sesuai kurikulum prodi. Nah, sesuai dengan kurikulum prodi, itu kan prodi yang akan buka mata kuliah yang ada di prodi. Misalkan semester 3 itu sudah ada roadmap kurikulumnya. Ada roadmap kurikulumnya. Mata kuliah yang terbuka, yang tersedia, mata kuliah pengantar awal, atau mata kuliah prasyarat untuk mengambil di semester keempat, itu ada di prodi. Itu mata kuliah yang teman-teman wajib ambil. Jadi mata kuliah yang teman-teman entry-kan nanti itu mata kuliah yang sesuai dengan kurikulum yang diakui. Bukan berarti paling banyakin dibandingkan teman-teman mata kuliah saya paling banyak, bukan. Tapi mata kuliah yang tersedia di prodi dan mata kuliah yang ada hubungannya dengan prodi kita. Ya. Oke, kalau semester 1 dan semester 2 itu sudah sistem paket ya teman-teman. Mata kuliahnya sudah, misalkan semester 1 itu berapa mata kuliah nih? Coba saya lihat ya. Aduh. Semester 1 misalkan ada 8 mata kuliah. 8 mata kuliah. Semester 1 ini teman-teman berapa mata kuliah? 8 mata kuliah ya? Atau lebih? Atau kurang? Iya Pak, kurang lebih. Ya. Gitu. Jadi Kurang lebih 8, Pak. kurang lebih 8. Jadi itu SKS-nya sudah 19. Karena SKS-nya ada yang mata kuliah 1 itu 3 SKS. Ada mata kuliah PKS itu 2 SKS. Itu hanya 19 SKS. Itu sudah 8 jenis mata kuliah. Kita mengambil mata kuliah itu juga kita melihat jumlah mata kuliah yang kita ambil. Benar kecil, 19 SKS semester ini, tapi jumlah macam-macam mata kuliahnya sudah 8. Nah, kalau kita mau maksimal 24, misalkan ya, diilustrasikan. Ilustrasikan 24, maka kita akan pertimbangkan juga jenis-jenis mata kuliahnya juga akan bertambah. Menyebabkan Anda tidak fokus dengan kuliah. Nah, jadi pertimbangan mengambil SKS itu juga pertimbangkan banyaknya jenis mata kuliah. Benar dia sedikit SKS-nya, tapi jumlah macam mata kuliahnya banyak. Jadi kalau di prodi itu sudah dibuat roadmap mata kuliah. Jadi benar sedikit ada mata kuliahnya semester ini, namun itu sudah disusun. Ada mata kuliah prasyarat. Mata kuliah prasyarat itu apabila Anda mau ngambil mata kuliah ini di semester 4, Anda harus lulus mata kuliah yang ada di semester 3. Itu mata kuliah prasyarat. Apa lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi yang ditanya? Izin bertanya, Pak. Boleh? Saya Dias dari Prodi Teknik Informatika. Iya. Kita Ingin bertanya, Pak. Iya, ingin bertanya, Pak. Kalau misalnya terkait pembayaran itu, kalau misalnya kita sesuai dengan perkataan Bapak tadi, kalau misalnya ada misalnya cicilan atau misalnya tunggakan itu laporan ke Bapak dulu ya? Oh, untuk pembayaran, ya seperti ini. Pembayaran itu
Itu informasinya diumumkan di webnya ITERA ya, atau websitenya ITERA atau websitenya Prodi. Jadi kalau masalah UKT ini saya di sini hanya mengingatkan teman-teman. Saya bukan yang nagih, bukan saya debt collector, bukan. Jadi saya hanya mengetahui. Jadi teman-teman misalkan ada penangguhan pembayaran atau cicilan pembayaran UKT-nya. Jadi itu di sana diketahui saya yang menandatangani. Nah, dan saya ikut mengingatkan. Nah, jadi selama penangguhan, maka nilai mata kuliah yang diambil, misalkan nilainya keluar. Anda belum lunas, maka nilainya belum keluar maksimal. Belum keluar nilainya, belum ditampilkan nilainya. Maka akan tertulis T. T itu tunggakan, T itu tunggakan, T itu tunggakannya. Jadi nilainya belum keluar selama belum lunas. Nah, saya di sini mengingatkan, ini sudah waktunya batas pembayaran, seperti itu. Jadi Anda segera melakukan pembayaran, maka nilainya baru akan keluar, baru bisa dilihat. Jadi nilainya terkunci ya. Jadi nilainya tidak bisa dilihat. Nah, terkait UKT, terkait penangguhan, itu informasinya di keuangan dan di akademik. Saya hanya mengetahui. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Besarnya UKT dan masa penangguhan itu informasinya ada di keuangan dan di akademik ITERA. Ada lagi teman-teman? Saya Riko Flegene itu ingin bertanya. Iya, boleh. Di mata kuliah kan ada olahraga Pak, 2 SKS. Nah itu di jadwal terbaru nggak ada Pak. Di jadwal terbaru nggak ada ya? Nggak ada olahraga. Saya coba lihat perwalian saya ya. Saya lihat teman-teman. Coba saya lihat dulu ya. Jadi semester ini mata kuliah olahraga itu baru ada di semester ini. Dan itu adalah mata kuliah wajib kampus ya. Nah, mata kuliah wajib kampus. Jadi baru semester ini mata kuliah itu ada. Kalau semester lalu itu belum ada mata kuliah olahraga, belum ada. Jadi karena ada program studi baru di kampus kita, jadi mungkin salah satunya teman-teman disarankan untuk mengambil mata kuliah itu. Nah, perihal ada atau tidaknya kita coba kita lihat. Mana ya? Berarti kalau belum ada di semester ini, mungkin kita tunggu di semester berikutnya, atau semester 2, atau semester 3. Jadi itu mata kuliah yang belum ada di semester ini. Mungkin salah satu pertimbangannya Anda fokus dengan 8 jenis mata kuliah ini. 8 jenis mata kuliah ini aja kalau setiap harinya ada dalam 1 minggu itu 1 minggu itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu 5 hari. Berarti ada yang 2 mata kuliah dalam sehari ya. Nah, kalau sudah banyak lebih dari 8, mumet juga kita. Mumet juga. Setiap mata kuliah, bayangkan setiap mata kuliah itu ada tugas setiap pertemuan. Setiap mata kuliah walaupun tidak ada tugas, mata kuliah yang lainnya ada tugas. Jadi ini sudah sistem perkuliahan itu nggak kejam nggak. Jadi yang menyusun KRS itu juga mempertimbangkan jenis-jenis mata kuliah. Jadi mata kuliah olahraga itu akan ada, mungkin belum di semester 1, mungkin belum semester 2, atau setelah Anda masuk di Prodi.
itu adalah mata kuliah wajib institusi. Jadi walaupun belum ada, jadi ini adalah mata kuliah yang sudah dipaketkan untuk Anda semester ini. 8 jenis mata kuliah. 8 jenis aja sudah, kalau setiap pertemuan ada tugas, setiap pertemuan ada diskusi, itu sudah banyak. Jadi pertimbangkan fokusnya belajarnya. Jadi nggak akan ada kayaknya nggak ada lagi mata kuliah olahraga untuk semester ini. Belum ada. Oke, lanjut, paham? Jadi tunggu saja kalau mata kuliah olahraga. Saya juga belum tahu bagaimana mata kuliah olahraga itu. Apakah Anda berenang di embung bersama kadal-kadalnya, atau Anda lari? Karena mata kuliah olahraga mungkin nggak bisa ya secara online. Anda lari, dilihat di Google Meet, nggak bisa. Tapi saya nggak tahu juga ya. Jadi karena mata kuliah itu baru untuk semester ini, mungkin belum masuk sistem untuk semester ini. Ada lagi? Alfian Mashurin? Nggak ada. Baru mau saya cari ini. Izin Pak. Ya. Jadi cuma memastikan aja Pak. Soalnya dari grup saya udah ada tugas olahraga Pak, disuruh bikin video kayak gitu. Jadi ini kita mengikuti jadwal paling baru saja atau bagaimana? Oh iya ya. Mata kuliah. Teman-teman yang lain juga kayak gitu ya? Iya Pak, sama Pak udah. Sama aja Pak. Iya Pak, sama Pak. Sudah ada ya? Iya Pak, sama TPB. Itu berapa SKS? 2 SKS, Pak. Oh, USS Pak. berarti kalaupun ada itu belum masuk di dalam sistem. Mungkin akan menyusul, kalaupun berarti. Jadi teman-teman kalau sudah ada mata kuliah olahraga silakan ikuti. Jadi kalau yang memberikan tugas, yang memberikan perkuliahan bukan serta-merta itu ngerjain, bukan. Bisa jadi karena nggak ada yang berani sih ngasih langsung mata kuliah tanpa sesuai prosedur akademik. Bisa jadi 8 mata kuliah yang ada di Siakat ini akan bertambah jadi 9 jenis mata kuliah. Dengan berarti teman-teman setelah ditambahkan 2 SKS, berarti semester ini menjadi 21 SKS dengan 9 jenis mata kuliah. Ya, selamat berjuang, fokus belajarnya. Ya. Jadi bukan berarti itu mata kuliah yang nggak akan ada di SKS-nya nanti, bukan. Bisa jadi mata kuliah itu akan di-input menyusul di SKS, di KHS-nya ya. Tapi kalaupun ada itu bukan asal beri tugas, bukan asal memberi mata kuliah. Anda ikuti, jangan memandang itu bukan berarti mata kuliah ini nggak ada SKS, saya nggak akan ikut mata kuliah ini. Nah, jadi jangan sampai Anda nggak ikut kuliah, nanti pada akhirnya ada nilai dan ada untuk tempat upload nilai. Nah, Anda ketinggalan untuk perkuliahan itu. Jadi ikuti perkuliahannya, siapkan dirinya jika menambah 1 lagi mata kuliah berarti. Karena mata kuliah itu adalah mata kuliah baru untuk tahun ini. Dan itu wajib. Jika diplotkan atau dimasukkan di semester ini, ya jumlahnya yang saya bilang tadi ada 21 SKS Anda semester ini, maka akan ada 9 jenis mata kuliah, maka akan ada 9 jenis UAS, 9 jenis UTS, 9 jenis
kuis, 9 jenis tugas. Silakan berfokus. Oke. Ada lagi, teman-teman? Jadi silakan ikuti perkuliahannya. Ya. Ada lagi? Halo? Klik, klik, klik. Cukup, Pak. Cukup. Cukup Ya? Cukup Atau Pak. kita Cukup. sambung di lain waktu. Oke, yang terakhir yang saya tanya, Siap. Andrea Ariantasya Wijaya, ada? Ada ya? Ada Pak, saya. Ada. Saya habis nugas tadi Pak, nggak ngeliat jadwal. Oh ya, nyaris saya cari ini di TPB ini. Saya kira, jadi saya nggak mau mahasiswa saya ketinggalan. Saya akan cari dia, akan saya umumkan di TPB ini. Kalau dia nggak ada. Jadi ya, saya intinya saya nggak mau teman-teman ketinggalan. Saya nggak mau mahasiswa perwalian saya ketinggalan dengan mahasiswa yang lain. Ya, jadi tumbuhkan mental akademisinya, tumbuhkan mental calon sarjananya, suasana pendidikan, suasana belajarnya itu tumbuhkan dan giatkan, ya. Jangan sampai ketinggalan informasi, jangan sampai salah join kelas, kayak sudah 2 minggu baru tahu update, misalkan contoh minggu lalu, baru 2 minggu sudah perkuliahan kedua baru tahu bahwa baru ada update kelas. Jadi jangan sampai contoh. Kode classroom di mana ya Pak? Cukup Pak. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Amin Pak.
Iya, Iya, Pak. Pak. Ya, Iya, Pak. Ya, pasti Pak. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Makasih, Pak.